Bercanda pada saat azan, antara azan dan iqamah sambil nunggu sholat bisa menjadi bumerang sendiri. Maksudnya apa nih? Oh, di sebelahnya. Sepertiga malam terakhir kalau kita tidak tidur dulu, lalu di sepertiga malam terakhir kita sholat tahajud langsung tanpa tidur, bolehkah? Dan apakah berdoa di sini kita harus sholat di sepertiga malam terakhir? Bisakah hanya membaca atau berucap doa saja? Tentu saja tidak harus tidur, afdalnya tidur. Boleh tidak tidur. Kalau orang begadang lalu dia sholat malam, boleh saja. Afdalnya tidur. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, afdal sholat malam adalah sholatnya Daud. Karena dia tidur dulu, baru dia sholat. Berarti menandakan tidur dulu lebih afdal. Bukan berarti harus. Enggak. Gitu kan? Jadi boleh saja orang tidur. Banyak sekali sahabat dalam peperangan pada saat mereka menjaga perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Mereka enggak begadang, menjaga sambil sholat. Seperti pernah kisah saya sampaikan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang sempat dipanah sampai 10 anak panah oleh musuh di dadanya, tapi dia tetap sholat. Itu tidak tidur dia gitu kan. Jadi itu nggak ada masalah. Dan kemudian banyak sekali diantara pemimpin-pemimpin perang kaum muslimin, seperti tadi saya sebutkan itu kisah tentang yang luar biasa, yang banyak umat Islam tidak tahu tentang Sulaiman Kanuni, itu luar biasa itu. Saya baca kisahnya luar biasa. Beliau semalam suntuk waktu mau berperang, besoknya itu tidak tidur. Sholat malam terus ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak harus tidur, tapi tidur lebih afdal. Kemudian apakah boleh berdoa tanpa sholat? Boleh, boleh saja. Tidak ada hubungannya. Sholat pahalanya sendiri. Karena begini, ada hadis Nabi SAW, amalin hadis ini. Kata Nabi SAW, siapapun yang kaget pada malam hari, lalu dia membaca, ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir digabungin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang ketiga, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, gitu kan? Kemudian dia baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, ya, maka akan diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Perhatikan dirincikan di sini ya. Jadi boleh berzikir saja. Itu sudah dapat diampuni dosanya. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia sholat diterima. Jadi nggak masalah. Ada teman saya mu'allaf, suka bangga-banggain orang Kristen, suka bangga-banggain saat dia dulu masih Kristen. SMS dia pada saya, seandainya saya dulu lulus S2, saya jadi biarawati dan jadi pelayan Tuhan, saya nggak akan jadi susah seperti ini. Bagaimana status orang ini dan dengan mengatakan seperti itu? Allahu alam, innamal a'malu binniyat, gitu kan? Yang saya tahu kalau memang betul dia sudah syahadat, ini tidak ada yang pandu dia nggak ngerti apa itu Islam. Kalau dia ngerti Islam, mustahil dia ngomong seperti itu, gitu kan? Orang yang seperti ini butuh panduan. Coba berikan buku-buku, berikan nasihat-nasihat, kirim download dari acara-acara di YouTube, ceramah-ceramah tentang masalah Islam, gitu kan? Bisa dikirimkan, misalnya ada ceramah saya di YouTube itu hidup mulia dengan Islam. Kirimkan, coba berikan gambaran, siapa tahu subhanallah dia jadi penyebab hidayahnya. Ya. Kalau masalah dia tetap Islam atau tidak, Allahu alam. Ini kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat.